Ya, selamat siang semuanya. Ya, saat ini kita ada di Nawasena Barkas. Ya, ini ada beberapa barang yang ada di tempat ini. Seperti kipas, magicom, ya, ada jemuran, ada rak piring, ada lemari-lemari, etalase, setrika, blender, dan lain sebagainya. Ya. Jadi awal mulanya ya saya sampaikan sedikit cerita ya. Ini awal mulanya bukan langsung saya membeli barang-barang sedemikian banyaknya, enggak. Ini awal mulanya hanya satu buah kipas yang saya beli. Ya, jadi saudara-saudara yang ingin berbisnis tidak usah khawatir, tidak usah bingung apabila tidak punya modal atau modalnya terbatas. Jadi yang nomor satu bukan soal uang, tapi soal tekad dan kemauan. Jadi saudara-saudara bisa melakukan apa yang sudah saya alami ya. Ini awalnya nih saya hanya dari satu kipas, kemudian berkembang dan kami mempercayakan suatu tempat untuk kami pergunakan sebagai tempat usaha. Jadi ada dua, yang satu sebagai di rumah kami sendiri dan yang ini adalah tempat usaha kami. Dengan begitu banyaknya ini masih ada lagi di dalam. Sebentar kami nyalakan. Ya, nih ada beberapa barang. Ya, jadi bukan hanya dari langsung beli, ada sepeda juga ada. Masih ada juga sepeda di mana di rumah juga. Ini ada kasur, ada ram jualan, ada apa namanya, akuarium dan lain sebagainya. Ya, ini kursi juga, kursi kos, sepeda dan lain sebagainya. Jadi awal mulanya hanya dari satu kipas, kemudian kami terus mencoba untuk melakukan banyak hal, jadi kipas dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kami bisa memiliki banyak barang. Jadi saudara-saudara tidak usah khawatir, tidak usah takut. Ini hanya omongan Pak saja. Enggak, ini sungguh-sungguh terjadi. Bapak Ibu bisa mencoba. Jadi angka awalnya adalah tekad dan kemauan, bukan uang ya. Nanti setelah berjalannya waktu, ya Bapak Ibu nanti akan tahu selahnya. Jadi yang kedua adalah harus tahu potensi pasar yang kedua. Jadi potensi pasar yang ada di daerah Bapak Ibu sendiri-sendiri ya. Mungkin di daerah sini ada mungkin berkas kos-kosan, di daerah yang lainnya ada berkas untuk kebutuhan rumah tangga, yang tempat lainnya ada berkas untuk apa namanya, untuk perabot dan lain sebagainya. Ya, setelah itu nanti Bapak Ibu terus akan mencoba kegagalan demi kegagalan. Ada yang bahkan mendapatkan barang yang rusak, yang kita tidak tahu barangnya itu rusak. Tapi pada saat kita coba ternyata barangnya masih normal, dan setelah kita jual kembali barangnya rusak. Ya, ini salah satu hal yang biasanya orang jual barkas itu yang ditakutkan, karena akan mengurangi modal atau keuntungan karena barangnya rusak, harus diperbaiki kembali. Ya, ini kebetulan saya juga yang tiga, saya tidak tahu servis. Jadi mungkin salah satu kelemahan ya, tidak tahu servis barang, tidak tahu mesin, elektronika dan lain sebagainya, sehingga pada saat rusak ya akhirnya ya kami akhirnya ya ada beberapa yang tidak bisa dipakai lagi, yang sudah rusak. Bahkan kami sempat melakukan kerjasama dengan beberapa tenaga servis sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan lagi. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti terus akan berjalannya waktu Bapak Ibu akan menemukan intuisi, barangnya dibeli apa enggak, barangnya cepat laku apa enggak, barangnya harganya masuk apa enggak. Jadi juga harus perhitungkan ya Bapak Ibu untuk modal mati yang belum laku barang-barang ini, itu juga harus diperhitungkan. Terus nanti kalau ada kerusakan lagi, terus juga barang-barangnya ini untuk bensin, untuk mengambil bensinnya dan lain sebagainya. Jadi tidak usah berpikir juga harus ada modal besar, tidak.
saya juga hanya mempergunakan satu kendaraan motor saja untuk mengangkut semuanya ini. Terkecuali barang-barang besar saya harus harus menyewa. Tapi sebagian besar kasur-kasur ini yang lipat-lipat ini saya angkut sendiri. Kecuali yang besar-besar, yang spring bed, yang ada kayunya, ini semuanya saya pakai pinjam bayar lah ya sama jasa angkut. Ini ada box bayi juga. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara semuanya. Untuk selanjutnya nanti saya akan menjelaskan strategi atau bagaimana tips dan trik untuk mengelola barang-barang bekas yang sudah kita beli, terus kita akan jual kembali sehingga barang-barang tersebut nanti bisa laku di pasaran, tidak sekedar membeli barang-barang saja, terus tidak tahu cara menjualnya, tidak tahu harga jualnya, tidak tahu pasarnya kemana dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, sejalannya waktu nanti akan terus kita sharing, bukan saya mengajarkan ya, tapi kita akan selalu sharing bagaimana agar barang-barang yang sudah kita beli bisa terjual kembali ya dengan keuntungan yang maksimal ya. Ya dalam artian ya kita juga harus mendapatkan keuntungan, karena kalau kita dapatkan keuntungan ya saya juga harus bayar sewa untuk tempat ini, juga untuk apa ya, operasional ya, operasional kegiatan saya, karena juga ini biaya operasional ini saya percayakan pada istri untuk mengelola usaha ini. Jadi ini yang bisa saya sampaikan.